Saat tak ada harapan, kau datang beriku harapan. Yesus, kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, kau datang tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai pencurahan Roh Kudus, termasuk peristiwa Pentakosta yang banyak diperbincangkan dalam dunia kekristenan. Setiap aliran dalam kekristenan memiliki pandangannya sendiri mengenai Pentakosta. Insan Pentakosta percaya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Roh Kudus, seperti yang ada dalam Alkitab, khususnya kitab Kisah Para Rasul, masih terjadi sampai hari ini dan dapat terjadi beberapa kali. Ini termasuk pencurahan Roh Kudus itu sendiri, karya-karya dan mujizat yang dikerjakannya. Banyak istilah pergerakan yang telah didefinisikan oleh para ahli. Yang pertama, Dr. Peter Wagner. Dia menggunakan istilah Third Wave Movement, di mana Azusa Street dikatakan sebagai gelombang pertama, gerakan karismatik sebagai gelombang kedua, dan pemulihan tanda-tanda dan mujizat sebagai gelombang ketiga. Yang kedua, Dr. Billy Wilson, presiden dari ORU dan co-chair Global Empower 21, menggunakan istilah Fourth Wave atau gelombang keempat untuk menggambarkan kegerakan Roh Kudus masa kini dan masa depan. Beliau menempatkan Azusa Street sebagai gelombang pertama dan masa kini sebagai gelombang keempat. Yang ketiga, Dr. Tim Hill, General Overseer dari Church of God Cleveland, Tennessee, menyatakan visi bahwa amanat agung akan dituntaskan dengan kuasa Pentakosta di masa kini. Garis besar dari semua pembahasan di atas mengenai pekerjaan Roh Kudus di masa yang akan datang adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus hanya bisa diselesaikan dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu kita sangat merindukan adanya lawatan Roh Kudus yang secara luar biasa di masa kini dan yang akan datang. Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo juga mendapatkan visi dari Tuhan mengenai apa yang Roh Kudus akan dan sedang kerjakan di masa-masa ini, yaitu yang disebut dengan Pentakosta ketiga. Yang menarik untuk dibahas adalah apa yang membedakan visi ini dengan yang diutarakan oleh para hamba Tuhan Pentakosta karismatik lainnya. Visi Pentakosta ketiga adalah keberlanjutan dari peristiwa Pentakosta yang terjadi di kamar atas Yerusalem sebagai Pentakosta pertama. Berlanjut ke peristiwa di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan sekarang kita ada pada masa Pentakosta ketiga. Kita perlu memperhatikan ciri-ciri dari Pentakosta yang pertama sebagai indikator dalam menganalisa berbagai kegerakan Roh Kudus yang terjadi semenjak Yerusalem sampai hari ini. Ciri-ciri yang dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta adalah, pertama, bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 8 sampai yang ke-11, orang Yahudi diaspora dan mereka yang tinggal di Yerusalem datang dan menghadiri kejadian Pentakosta itu. Tercatat juga ada orang Kreta dan orang Arab ada di sana. Saat pertobatan dan penuaian terjadi di Yerusalem, 3.000 orang bertobat dan gereja mula-mula pun bangkit. Yang kedua, penekanan terhadap bahasa roh atau glosolalia dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, ketika para murid dibaptis Roh Kudus, maka mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Lukas menekankan apa yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua sebagai model untuk pencurahan Roh Kudus pada zaman itu dan juga zaman selanjutnya. Kita melihat ini di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 46 dan 19 ayat yang ke-6. Kata glosais yang sama juga digunakan. Sepanjang kisah kitab Kisah Para Rasul, kita melihat bagaimana Roh Kudus menyertai kesaksian
dan pemberitaan firman dengan tanda dan mujizat. Yang ketiga, memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Ketika Petrus berkhotbah di depan orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi itu, dia menutup dengan tantangan keselamatan dan 3.000 orang bertobat. Sejak itu, pemberitaan Injil merebak ke berbagai penjuru dunia. Berdasarkan ketiga ciri-ciri tersebut, maka kita dapat melihat apakah kegerakan-kegerakan tertentu dalam sejarah kekristenan dapat dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta. Banyak kegerakan oleh Roh Kudus terjadi dalam sejarah kekristenan. Ada di Swedia, ada di Australia, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Namun, kegerakan-kegerakan luar biasa tersebut hanya memenuhi 1 atau 2 dari 3 ciri-ciri peristiwa Pentakosta. Barulah peristiwa Azusa Street yang menunjukkan pemenuhan dari 3 ciri-ciri peristiwa Pentakosta tersebut. Jadi, ada satu perbedaan antara kegerakan dengan peristiwa Pentakosta. Di dalam satu kegerakan, Roh Kudus bergerak untuk satu maksud, tujuan, wilayah, dan bangsa tertentu. Namun dalam peristiwa Pentakosta, maka tujuannya adalah untuk memenuhi ketiga ciri-ciri yang ditunjukkannya melalui peristiwa Pentakosta pertama dan kedua. Bagaimana dengan Pentakosta ketiga? Visi ini disampaikan pertama kali di Empower 21 Kongres Asia 2013 dan kembali ditekankan pada Empower 21 Kongres Asia 2018. Pentakosta ketiga sudah diterima begitu luas oleh bangsa-bangsa. Pada saat itu tercatat ada 44 bangsa yang hadir untuk menerima dari Roh Kudus mengenai adanya Pentakosta kembali, yaitu Pentakosta ketiga. Dan mereka masing-masing membawa api itu kembali ke bangsa mereka sendiri. Pengakuan juga datang dari komunitas Kristen dari berbagai aliran kekristenan terhadap Pentakosta ketiga secara global. Sekarang, kita memahami apa yang menjadi kerinduan dari visi Pentakosta ketiga. Ini adalah kerinduan agar apa yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 terjadi lagi dengan lebih dahsyat dan besar sekarang. Gereja tidak lagi terpetak-petakan atas dasar suku atau wilayah. Umat Tuhan mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus menyertai mereka sehingga dengan demikian amanat agung diselesaikan. Ini yang seharusnya menjadi visi dan kerinduan semua orang yang menyatakan dirinya sebagai murid Yesus Kristus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, haleluya, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pagi ini kita akan memulai ibadah kita bersama-sama. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mau satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Roh Kudus. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada semuanya karena Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu, kekuatan, kesehatan yang boleh Engkau percayakan bagi kami. Dan hari ini Tuhan kami mau nyatakan kebaikan-Mu, Tuhan kami mau menyatakan kasih setiamu dalam hidup kami. Dan biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah saja. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-Mu dan setiap kita yang percaya. Mari sama-sama katakan amin, haleluya. Mari nyatakan kebaikan Tuhan. Kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu.
Mari sama-sama siapkan hati kita. Kita akan dengar firman Tuhan dan hari ini juga kita akan terima tubuh dan darah Yesus. Biarlah kita mau siapkan hati kita, pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Haleluya. Ku dengar tentang-Mu, Immanuel. Ku dengar firman-Mu, Immanuel. Kau bersertaku,
semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Ku berikan semua yang berharga, semuanya mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus, katakan, ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu, hanya bagi kemuliaanmu, hanya bagi kemuliaanmu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk saat ini Tuhan kami sudah berkumpul untuk mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara, menuntun, memberkati anak-anak-Mu. Sehingga semua mengerti bahwa sungguh besar kasih-Mu. Sehingga setiap kami boleh berjalan sesuai kehendak-Mu. Sehingga setiap kami menerima janji-janji dan anugerah-Mu. Sehingga setiap kami boleh hidup berkelimpahan, diberkati di bumi, dan mempunyai rumah di sorga. Terima kasih, kami serahkan Tuhan ibadah ini dalam kuasa-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya shalom, ya puji Tuhan. Saat ini kita masih ikut Tuhan meskipun keadaan dunia ini makin tidak baik. Dunia ini makin tidak baik karena dunia ini makin banyak penemuan-penemuan, makin banyak barang-barang, teknologi berkembang terus, manusia bertambah kebutuhannya, manusia bertambah keinginannya. Maka manusia makin mementingkan diri, makin serakah, manusia makin jahat. Di mana ada mementingkan diri, ada iri hati, di situ ada kekacauan, dan manusia makin jahat. Tapi dengan dunia yang makin berkembang dan makin jahat ini, kita harus makin sungguh-sungguh, makin tekun dalam Tuhan, karena godaan-godaan dunia ini makin menghebat. Ya. Nah, kita kembali ke dasar ikut
Tuhan Yesus. Ya. Jadi tema khotbah hari ini adalah ikut Tuhan Yesus. Ya. Nah, kita yang ikut Tuhan Yesus jangan lupa ya bahwa ikut Tuhan Yesus ini apa tujuannya. Kita terkecoh kadang-kadang karena godaan dunia, kita terkecoh, kita banyak keinginan-keinginan, bukannya kita ikut Tuhan Yesus, tapi kita mengikuti keinginan kita dan terus berdoa meminta Tuhan Yesus memenuhi keinginan kita. Nah, ketika kita mengutamakan keinginan dan terus mendesak Tuhan untuk memenuhi keinginan kita bukan ikut Tuhan Yesus, tapi Tuhan suruh mengikut kita. Marilah kita mengerti bahwa kita ini ikut Tuhan Yesus dan kita ini berjalan dalam kebenaran Tuhan, yaitu apa yang diminta Tuhan dan diteladani Tuhan, kita harus mengikuti jalan itu. Ikut Tuhan Yesus, Tuhan mengatakan, kalau engkau ikut aku, kamu harus menyangkal diri dan memikul salib. Sebelum kita ikut Tuhan Yesus, orang-orang dunia itu hidup tidak menyangkal diri, tapi membangun diri. Ya, jadi mengutamakan dirinya, mengutamakan keinginannya. Nah, dunia itu isinya keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ketika kita hidup terus memenuhi keinginan kita, nah diri kita makin besar. Nah, Tuhan bisa makin kecil. Nah, Tuhan yang suruh ikut kita. Nah, ini kita harus hati-hati, jangan sampai kita ini mengikut Tuhan, tapi kita tersesat. Ya. Nah, mengikut Tuhan adalah apa yang diperintahkan Tuhan, kita ikuti. Ya, diri kita sudah nggak ada lagi. Semestinya manusia sudah berdosa dan jalannya menuju kebinasaan. Karena hidup untuk dirinya sendiri tanpa Tuhan, hatinya menjauh dari Tuhan. Nah, ketika kita bertobat, kita berbalik, kita ikut Tuhan. Nah, Tuhan mengatakan kau harus menyangkal diri dan kita harus bukan nyangkal diri itu artinya kita harus menghabisin aku. Nah, kita mau ikut Tuhan sepenuhnya menjadi milik Tuhan. Nah, ini penting ya. Jadi kita seringkali udah puluhan tahun ikut Tuhan, tapi aku ya aku, Tuhan ya Tuhan. Aku ingin itu. Ya, Tuhan doa Tuhan biarlah doaku dijawab. Aku banyak keinginan, banyak yang kuperlukan dan sebagainya. Ketika kita menjadi milik Tuhan, percaya Tuhan itu tentu tidak akan mengabaikan miliknya. Apa yang dimiliki Tuhan, tentu Tuhan akan memelihara. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Ketika kita bukan milik Tuhan, nah kita menggunakan kekuatan sendiri. Kita berjalan sendiri. Nah, inilah anak hilang yang hidupnya menderita. Maka mungkin kita sudah menjadi anggota gereja, tapi kita benahin hati kita supaya benar-benar kita hidup menjadi milik Tuhan dan kita ikut Tuhan sepenuhnya, hidup untuk Tuhan, mati pun untuk Tuhan. Baik hidup, baik mati, kita milik Tuhan. Ini perlu ya dikuatkan dalam pengertian kita. Ya, kalau kita masih terus ngotot, wah nanti kalau ikut Tuhan diberkati, saya akan hidup nyaman dan sebagainya, ini itu, lah terus fokusnya ke aku, kita bisa memanfaatkan Tuhan. Tapi kita hidup untuk Tuhan. Tapi bagaimana Pak? Kalau kita ikut Tuhan katanya kita harus menjual seluruh milik kita. Ya. Nah ini di Matius 19 ayat 21 ya. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah ini kemarin saya dapat kiriman WhatsApp, ada kelompok berdoa begitu ya. Orang-orang berdoa,
Tuhan tolong orang miskin, ya, bantu mereka orang susah, ya. Terus ada suara dari atas, ya, ini kan ilustrasi, ya. Jual segala milikmu, ya, bagikan ke orang miskin, ya, ikutlah aku. Nah, mereka yang berdoa ini kaget, terus mereka bilang, wah, ini bukan suara Tuhan, ini suara setan ini, katanya. Ini suara Tuhan. Tuhan minta menjual, ya. Nah, ini apakah kita mesti menjual milik kita? Apa yang kita punyai? Itu 15 tahun yang lalu, saya ini pernah ditanya, Bapak ikut Tuhan, sungguh-sungguh menjadi hamba Tuhan. Ya, kok nggak dijual semua hartanya, Pak, dibagikan ke orang miskin. Waktu itu saya bilang, ya kalau saya jual semua harta saya kebagian ke orang miskin, yang orang miskin belum tentu jadi kaya, saya jadi miskin, tambah satu orang miskin lagi. Nah, semestinya ayat ini maksudnya begini, menjual seluruh harta kita itu artinya semua, bukan harta aja, bahkan tubuh jiwa roh kita serahkan kepada Tuhan, menjadi milik Tuhan. Nah, 15 tahun yang lalu, ya saya masih punya satu mobil, ya hidup ya masih nyekolahkan anak, ya mungkin nggak seperti sekarang, ya. Kalau sekarang kan saya bisa berikan satu ruko untuk pelayanan. Nah, ini saya bisa beli 2 villa, 1 villa saya bisa untuk pelayanan. Nah, saya juga ada tiap bulan saya bisa membantu bagi sembako. Ya, maksudnya saya dipakai Tuhan lah, bukan saya, ya. Saya dipakai Tuhan, lebih lagi tiap bulan saya bisa bagi berkat makin besar. Dan saya ada usaha kecil yang bisa nampung orang-orang untuk bekerja. Nah, kalau saya dulu udah saya jualin semua, saya juga miskin dulu. Nah, sekarang bertambah. Maka maksud ayat ini adalah kita menjadi milik Tuhan, bukan harta saja, tapi diri kita, hidup kita, apa yang kita miliki, kita harus dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat untuk sesama kita. Maka kalau saya renungkan, ya ngucap syukur saya, ya, saya boleh dipakai menjadi bendahara Tuhan, saya bisa menjadi berkat di usaha kecil saya bisa menjadi berkat kalau saya boleh punya 2 villa, 1 bisa buat pelayanan, saya boleh menjadi berkat kalau saya bisa tekun dalam melayani Tuhan dengan bawa renungan dan sebagainya. Nah, maka hidup ini fokus kepada Tuhan dan menjadi milik Tuhan, ikuti perintah Tuhan. Nah, pengalaman saya 30 tahun saya ikut Tuhan Yesus, saya sungguh Tuhan itu merancang kita untuk naik tidak turun, Tuhan itu merancang kita itu hidup dari anugerah ke anugerah. Nah, saya merasakan benar, ya. Ya, untungnya saya ya meskipun nggak sempurna, saya berusaha sungguh-sungguh dan tanggung jawab melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Ya, saya jauh lah, masih jauh, banyak yang lebih hebat dari saya. Tapi dengan seperti ini saya sudah sangat bersyukur dan merasakan bahwa sungguh Tuhan itu ada. Tuhan itu hidup. Tuhan itu merancang hari depan kita. Dan Tuhan itu yang memberikan jalan, kebenaran, dan hidup. Maka setiap kita yang mau ikut Tuhan, ikut bukan cuma belajar firman Tuhan, tapi ikuti teladannya, ikuti jalannya, dan sungguh-sungguhlah dalam Dia. Bahkan kita harus menjadi milik Tuhan. Jadi jangan terus fokus pada diri sendiri dan terus keinginannya diutamakan, bertuhan untuk memanfaatkan Tuhan atau memaksa Tuhan atau membujuk Tuhan atau meninggi-ninggikan Tuhan supaya diberkati. Udah habisin diri kita menjadi milik Tuhan. Jadi mempelai Kristus, mempersembahkan ya diri kita kepada mempelai pria. Ya, nah kita sudah menyatu dengan Dia, bersatu dengan Tuhan Yesus dan percaya Dia sebagai kepala, Dia sebagai mempelai pria, Dia akan bertanggung jawab atas kita. Maka kita kembali ke dasar daripada kekristenan, ya. Ya saat ini ya saya merasakan banyak yang sudah
agak menyimpang ya. Ada yang memanfaatkan Tuhan, memanfaatkan pelayanan, memanfaatkan ya punya nama dan kekayaan dan apa untuk kepentingan dirinya. Tapi marilah kita berikan semua untuk kemuliaan Tuhan, hidup untuk Tuhan, dan kita menjadi milik Tuhan. Dan kelak kita akan dibawa Tuhan, karena kita adalah milik Tuhan. Menjadi milik Tuhan akan dibawa Tuhan kemana? Tuhan mengatakan, aku menyediakan rumah di sorga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di mana aku berada, aku mau engkau pun juga berada. Maka keselamatan adalah orang yang hidup ikut Tuhan, ikut jalannya Tuhan, menjadi milik Tuhan. Dan kita harus sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah, untuk sungguh-sungguh ini berat, Pak. Ini hidup ini kan gak gampang, Pak. Banyak masalah, banyak penggodaan dan sebagainya. Nah, untuk kekuatan, kita juga tidak bisa menggunakan kekuatan sendiri. Kita banyak berdoa, duduk diam di kaki Tuhan, menyerap kekuatan, menyerap kasih, menyerap penguasaan diri dari Tuhan, buah-buah roh. Dan kita akan sanggup jalan, mengikuti jalan Tuhan. Nah, kita harus bertumbuh. Ya. Dalam bertumbuh, kita bisa merasakan bahwa yang ikut Tuhan ini makin hari, makin ya menyerupai Kristus dengan pikiran dan perasaan Kristus. Ini perlu dikoreksi ya. Saya pun juga terus mengoreksi diri saya. Apakah saya udah melayani Tuhan, ikut Tuhan, apakah saya menjadi lebih baik? Itu kita harus mengoreksi pikiran dan perasaan kita ya. Oh, ini jujur ngomong setelah saya ikut Tuhan mula-mula, pikiran masih gak bener, perasaan gak bener, perasaan kehilangan damai, ya banyak pikiran dosa, ya. Nah, padahal Tuhan itu mengatakan kalau engkau mengingini saja itu sudah berdosa, ya. Maka kita harus terus-menerus mengawasi apa yang kita pikirkan, ya, apa yang ada di dalam hati kita, apa yang kita rasakan. Nah, kerajaan Allah itu adalah soal damai dan sukacita. Maka setiap kita harus memelihara damai dan sukacita. Bagaimana, Pak? Ini hidup ini membosankan, Pak. Waduh, ya saya dapat ini sukacita sebentar bosan. Saya dapat itu sebentar bosan. Ini bosan. Ini ya, kalau lagi susah lebih bosan lagi. Nggak punya apa-apa. Hidup supaya tidak bosan, kita harus bisa menikmati apa yang Tuhan berikan. Ya, jadi kita harus bisa menikmati. Tahun lalu saya 1 tahun penuh di rumah. Ya, tahun ini ya berapa bulan ini saya banyak di hutan. Ya, saya punya rumah tapi di tengah hutan. Saya bilang ini villa di desa. Terus ada tetangga saya bilang, bukan desa Pak, ini hutan ini Pak. Jadi ini hutan. Ya, tapi saya ngucap syukur ya. Jadi kalau orang bilang, ngapain tinggal di hutan? Bukan di desa, di hutan ini. Tapi tiap hari saya menikmati, bersyukur pagi-pagi jam 3, jam 4 saya bangun. Ya jam 5, jam 6 saya bikin renungan. Ya merenungkan saat teduh, saya jalan olahraga. Jadi untuk tidak bosan, itu kita harus bisa menikmati apa yang ada. Ya, saya waktu setahun di rumah itu, saya menikmati pagi-pagi itu teh tawar lah, teh murah yang saya beli di supermarket yang murah. Ya, saya makan Havermut yang kurang manis apa kurang enak. Saya makan, saya berusaha menikmati apa yang sederhana. Nah, saya juga belajar di tempat ini juga belajar menikmati, tapi sangat luar biasa. Jadi di dunia ini ya, semua itu menarik. Kalau kita mau bersyukur. Kalau kita bersyukur, kita bisa melihat rumput yang hijau, ya, langit, matahari, ya, udara, cuaca, pohon, ya, itu kita bisa nikmati. Banyak anak-anak muda nggak bisa nikmati. Anak muda maunya bergejolak, ya, rame-rame lah, mall lah, apa, yang bising-bising gitu. Tapi nanti ada waktunya. Nanti ada waktunya kita akan mencari ketenangan. Karena dalam keramaian itu tidak ada kedamaian dan keheningan.
Nah, untuk ketemu Tuhan itu perlu ada penguasaan diri, jadikan diri menjadi tenang, dan kita bisa berdoa. Nah, bisa berdoa itu kita ketemu Tuhan. Nah, waktu ketemu Tuhan, kita bisa menikmati keheningan, kedamaian, ketenangan, kebahagiaan. Nah, ketika kita terus-menerus merindukan kebahagiaan, keheningan, kedamaian, kelegaan, itu sama dengan merindukan Tuhan. Karena Tuhan itu, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita tenang. Kalau Tuhan memanggil kita, Tuhan mengatakan akan diberikan kelegaan, berbahagia orang miskin di hadapan Tuhan. Nah, maka kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan mendapatkan itu. Kebahagiaan, kelegaan, ketenangan, damai sejahtera, karena dia Raja damai kasih. Nah, ini kita harus fokus cari ini dulu. Itulah kerajaan Allah. Ketika kita menikmati hadirat Allah, menikmati berkat rohani dari Tuhan, nah kita menyukai dan kita merindukan, itu sama dengan kita mengasihi Allah. Kalau kita ngomong mengasihi Allah, gimana wong Allah nggak kelihatan? Tapi Allah bisa dirasakan. Tuhan bisa dirasakan. Maka setiap kita yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, bukan soal fisik, bukan soal badannya ya, beribadah atau mengikuti kelompok-kelompok atau kelompok-kelompok rohani atau menjadi anggota gereja dan sebagainya, atau pelayanan dan sebagainya. Tapi harus ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena kita dirancang untuk menjadi mempelai Kristus, bersekutu dengan Tuhan. Nah, godaan dunia adalah kita supaya menjauh dari Tuhan, bersekutu dengan dunia. Tapi kita yang mengerti, dunia tidak pernah memuaskan. Dunia tidak pernah memberikan kita damai sejahtera. Tidak pernah memberikan sukacita, tapi hanya dalam Tuhan ada kebahagiaan, ada kedamaian, ada berkat rohani. Ketika berkat rohani sudah kita terima, kita akan mendapat karunia menikmati. Dimanapun berada, kita bisa mengucap syukur, kita bisa menikmati apa yang ada, dan kita menjadi orang yang berkelimpahan. Jadi orang berkelimpahan bukan orang yang banyak hartanya atau punya nama besar dan bisa kesana sini. Tapi orang berkelimpahan adalah orang yang bisa merasakan kelimpahan di hati dan terlihat orang itu akan murah hati, memberi, mengasihi, hidup untuk Tuhan dan kuat hidup dalam kebenaran. Maka orang yang kering tidak kuat, dia akan mudah jatuh dalam dosa. Maka setiap kita yang sungguh-sungguh dalam Tuhan itu terlihat dari buah kehidupannya. Ya, maka setiap kita, saya juga merasakan ya, setiap kita adalah bertumbuh untuk suka bergaul dengan Tuhan, suka menikmati ketenangan dalam Tuhan, dan suka menikmati kedamaian dalam Tuhan, suka menikmati ya kasih Tuhan yang kita rasakan. Dan percaya kalau ini sudah diutamakan ya, itu artinya Tuhan dalam kita dan kita dalam Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, minta apa saja akan diberikan. Itu benar. Ya, jadi bukan, saya udah rajin ke gereja Pak, tapi saya minta apa juga belum dapat ini. Ya badannya ke gereja. Tapi roh kita belum ketemu dan bersekutu dengan Tuhan. Ketika roh kita bersekutu dengan Tuhan, itu percaya. Apa yang kita ingini, kita doakan, Tuhan akan memberikan lebih dari yang kita doakan. Itu saya merasakan ya, karena saya juga merasa bahwa saya nggak pernah meminta-minta yang lebih dari minta-minta yang muluk-muluk, tapi hari ini saya merasakan jauh lebih dari yang pernah saya pikirkan yang saya dapat. Apalagi sorga ya, itu belum ya, nanti itu mungkin nggak tahu keadaannya bisa jutaan kali atau miliaran kali lebih bagus daripada keindahan dunia ini di bumi ini. Maka orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, jerih payahnya tidak pernah sia-sia. Ya. Maka setiap kita harus terus bertumbuh, mengasihi Tuhan, dan mementingkan Tuhan, hidup untuk Tuhan, banyak duduk diam di hadapan Tuhan, semua serahin Tuhan, dan hargai kemurahan Tuhan, dan nikmati apa yang didapat dari Tuhan. Ya. Jadi kalau kita nggak bisa menghargai apa yang didapat dari Tuhan, Tuhan tidak akan menambahkan. Karena apa?
yang dikasih aja belum bisa nikmati, tambah lagi nggak bisa nikmati, tambah lagi nggak bisa nikmati, tambah pusing, tambah sibuk, tambah kacau, ya. Tapi marilah kita sungguh-sungguh bisa menikmati apa yang ada, bersyukur kepada Tuhan, itu sama dengan pujian penyembahan. Bersyukur itu sama dengan pujian penyembahan. Pujian penyembahan tanpa bersyukur itu mau baik-baikin Tuhan, tapi tidak dari hati, ya. Tapi kalau orang bisa bersyukur, itu meninggikan Tuhan dan memuliakan Tuhan, dan orang itu sungguh-sungguh menghargai Tuhan, menyembah Tuhan, dan percaya orang yang banyak bersyukur akan ditambah-tambahkan. Karunia menikmati ditambah-tambahkan kepercayaan dari Tuhan, yaitu menjadi bendahara Tuhan, menjadi alat Tuhan, menjadi terang, menjadi garam, menjadi saksi, dan Tuhan akan make orang ini lebih-lebih lagi karena Tuhan yang memimpin hidupnya. Maka setiap kita sudah menemukan jalan kebenaran dan hidup, marilah kita ikut Tuhan. Ikut Tuhan. Bukan Tuhan ngikuti kita, tapi ikut Tuhan. Apa yang diperintahkan. Takutlah akan Tuhan dan jalani perintahnya. Puji Tuhan, kita mengucap syukur, kita sudah menemukan kebenaran hidup. Maka setiap kita harus selalu ingat bahwa kita itu ikut Tuhan, bukan Tuhan ikut kita. Untuk ikut Tuhan, itu kita harus benar-benar mentaati perintahnya, bahkan menyatu dengan Tuhan. Tuhan menjadi kepala, kita menjadi tubuh Kristus, dan kita menjadi mempelai Kristus. Kita setia kepada Tuhan dan taat, tunduk akan Tuhan, dan percaya Tuhan itu menuntun kita untuk naik menuju ke sorga dan hidup diberkati di bumi. Karena Tuhan mengatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan, tapi aku datang untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Maka penekanan khotbah hari ini adalah ikut Tuhan, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita semua sudah diingatkan oleh Tuhan untuk lebih sungguh-sungguh lagi menjadi milik Kristus, ikut Tuhan, menyatu dengan Tuhan, berpihak pada Tuhan, dan kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, biarlah setiap kami boleh diingatkan dan mengerti dan bertobat ketika kita tidak sungguh-sungguh ikut Engkau, tapi kerap kali kami mengikuti keinginan dan memaksa Engkau. Tapi marilah kita semua, kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan dan menjadi milik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Biar apa yang ditabur ini boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah. Yang mendengar boleh makin sungguh-sungguh sehingga mereka boleh hidup diberkati dari anugerah ke anugerah dan mempunyai rumah di sorga. Kami serahkan setiap kami dalam kuasa-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita mau melakukan perjamuan kudus. Mari kita angkat roti. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Engkau datang untuk kami yang berdosa, untuk manusia yang berdosa. Engkau sudah mengorbankan nyawa-Mu untuk dipulihkan pendamaian dengan sorga. Sehingga kami boleh berhubungan dengan Engkau Tuhan, dan kuat kuasa-Mu boleh menyertai kami sehingga kami kuat hidup kudus di hadapan-Mu, dan setiap kami bersatu dengan Engkau, dengan tubuh dan darah-Mu, kami menjadi milik-Mu, kami sudah berjanji, bersumpah bahwa tubuh-Mu adalah makanan kami, dan supaya menyatu dengan Engkau, dan darah-Mu adalah kehidupan yang memberikan hidup pada kami. Nah, kami mau bersekutu dengan tubuh-Mu, dan kami serahkan Tuhan, perjamuan kudus dalam kuasa-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita memakannya dalam nama Yesus Kristus.
Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur di mana kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita meminumnya dalam nama Yesus Kristus. Syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Engkau berkuasa atas kami dan kami menjadi milik-Mu. Kami berjanji Tuhan, kami akan setia kepada Engkau sampai di rumah Bapa di sorga yang kekal. Kami serahkan setiap kami dalam kuasa-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa untuk berulang tahun. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan November. Biar Engkau memberkati Tuhan mereka dengan berkat rohani, sehingga dalam hati mereka ada kasih-Mu, damai, sejahtera dari Engkau dan sukacita dari Engkau. Dan mereka boleh bertumbuh Tuhan, kerohaniannya. Mereka boleh bersukacita, boleh berbahagia, lega, ada kebahagiaan. Dan mereka boleh diberkati juga kehidupan jasmaninya, karena Engkau Tuhan yang menyediakan. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya, berkati usahanya, berkati masa depannya, berkati apapun yang menjadi penghalang-penghalang berkat sehingga mereka boleh menang dan hidup berkelimpahan dan menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan November ini, berkati berlimpah-limpah. Kami serahkan dalam kuasa-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati, kita berdoa syafaat. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang Tuhan boleh sampaikan melalui hamba-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih Bapak Tuhan sudah pakai hamba-Mu ya Tuhan untuk menjadi Tuhan berkat bagi jemaat GBI Ciputat Mega Mall dan Pamulang Square ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu, firman-Mu yang boleh mengubah kami ya Tuhan. Dan biar firman bukan hanya kami dengar, tapi firman-Mu boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, hari-hari lepas hari ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai Bapa. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu. Tuhan tambahkan pengurapan yang baru Tuhan bagi hamba-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan hamba-Mu. Kiranya Tuhan memberkatinya ya Bapa. Tuhan memberkati keluarganya. Tuhan memberkati keluarga besarnya ya Tuhan. Dan dimanapun Tuhan hamba-Mu melayani, biarlah tanda-tanda heran selalu menyertai hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gembala sidang kami ya Tuhan, Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo dengan keempat wakil gembala. Kiranya Tuhan memberkati kesatuan hati turun atas mereka Bapak. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk gembala rayon kami Bapak James Silo Pranoto. Tuhan juga memberkati Tuhan selaku Tuhan Yesus gembala rayon 1A. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu. Tuhan tambahkan terus Tuhan pelayanannya ya Bapak untuk rayon 1A ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Pak Tony Arif. Tuhan Yesus gembala cabang kami. Tuhan juga memberkati pelayanannya. Tuhan juga memberkati keluarganya. Tuhan juga memberkati pekerjaannya ya Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, setiap Bapak-Bapak rohani ini ya Tuhan, Tuhan berkati di dalam setiap pelayanan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan, untuk GBI Ciputat dan Pamulang. Kami berdoa Tuhan, mereka yang sedang menyaksikan ibadah online ya Tuhan Yesus, pagi hari ini Bapa, mereka yang di rumah-rumah, Tuhan berkati Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan urapi mereka ya Bapa. Tuhan ubahkan mereka ya Bapa. Apa yang menjadi kerinduan mereka. Mungkin mereka dalam sakit, penyakit ya Tuhan. Tuhan menyembuhkan mereka. Mereka yang dalam beban berat. Tuhan berikan kelegaan buat mereka ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa. Mereka mungkin membutuhkan ya Tuhan Yesus. Biaya-biaya Tuhan Yesus. Anak-anaknya yang bersekolah. Kami percaya Allah mencukupinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Bangsa yang kami kasihi. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia. Tuhan kami berdoa dari Presiden Tuhan. Bapak Joko Widodo ya Tuhan dan wakilnya Pak Amin Ma'ruf. Tuhan memberkati. Tuhan kami berdoa, Tuhan menempatkan ya Tuhan Yesus, Presiden kami di bangsa kami ini ya Tuhan. Dan Tuhan sertai Bapa di dalam setiap apa yang dia kerjakan. Taruhkan hikmat Tuhan di dalamnya ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan. Dari Tuhan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Kami berdoa Tuhan dari semua kepolisian, TNI ya Tuhan yang ada di bangsa kami. Tuhan juga memberkatinya ya Bapa. Tuhan taruhkan roh takut akan Tuhan di dalam setiap mereka ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Bapa untuk semua Tuhan yang Tuhan lakukan di dalam bangsa kami ya Bapa. Sehingga bangsa kami keluar dari semua permasalahan yang ada. Bangsa kami diberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kekasih-kasih Kristus. Kita angkat tangan, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kasih karunia damai sejahtera, sukacita, perlindungan, kekuatan dan kasih dari Bapa di sorga. Dan persekutuan dengan Roh Kudus dan anaknya Tuhan Yesus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin.